peran iman di sana ya. Oke, saudara. Ini dia. Ini perbedaan yang saudara-saudara harus ketahui. Ya. Kapan mujizat terjadi? Mujizat terjadi ketika Tuhan mengganti atau menangguhkan hukum-hukum yang natural, hukum-hukum alam. Tuhan mengganti dengan hukum yang lain gitu. Atau Tuhan menangguhkan, menyetop hukum alam itu. Hukum alam misalnya laut itu nyatu, itu udah hukum alam. Angin itu akan membuat gelombang, itu udah hukum alam. Tapi tiba-tiba Tuhan menangguhkan. Ada satu bagian dari laut itu tidak bisa menyatu. Gelombang yang satu begitu besar tapi tidak bisa nyebrang ke gelombang yang ke bagian laut yang lainnya. Itu karena ada intervensi. Tuhan mengganti, Tuhan menangguhkan hukum-hukum alam. Bahkan hukum-hukum spiritual sekalipun, gitu, saudara-saudara. Tuhan bisa menghentikan, Tuhan bisa mengganti, menangguhkan, gitu, ya, saudara-saudaraku. Hukum, jangankan ya hukum, artinya hukum alam itu bukan hanya pada yang di bumi aja, saudara-saudaraku. Pada satu saat, ya, bulan itu bisa dikatakan berhenti di satu tempat, gitu ya. Itu adalah soal benda-benda langit. Dan soal yang spiritual pun bisa terjadi, saudara-saudaraku. Iblis ketika dia mau melakukan serangan, Tuhan tiba-tiba bisa menghentikannya dengan sangat ajaib. Itu banyak terjadi dalam kisah-kisah Alkitab gitu ya. Bagaimana iblis yang merencanakan menghancurkan bangsa Israel pada zaman Esther, ternyata Tuhan bisa mengintervensi secara spiritual. Sehingga gagal semua rencana iblis memakai Haman untuk menghancurkan bangsa Israel, untuk apa? Membatalkan perjanjian Tuhan bahwa dari bangsa ini kelak akan terlahir juru selamat. Jadi sekali lagi, ayo saudara pahami soal mujizat. Mujizat terjadi ketika Tuhan menggantikan atau menangguhkan hukum-hukum alam dan hukum-hukum spiritual. Nah, ternyata berbeda dengan berkat. Mujizat itu datang pada saat krisis. Terjadinya tidak sering. Mujizat itu terjadinya tidak sering. Dan kerap kali diperuntukkan hanya bagi jiwa baru atau pemercaya Kristen yang belum dewasa. Jadi sekali lagi, saudara-saudaraku, mujizat terjadi ketika Tuhan menggantikan atau menangguhkan hukum-hukum yang natural dan hukum-hukum yang spiritual. Dan apa bedanya dengan berkat? Mujizat itu datangnya pada saat krisis, dan terjadinya juga tidak terlalu sering, saudara-saudaraku. Dan seringkali justru hal ini diperuntukkan hanya bagi orang-orang baru, ya. Dan pemercaya Kristen, ini salah tulis ya, pemercaya Kristen yang belum dewasa, pemercaya Kristen yang belum dewasa. Jadi bagi jiwa-jiwa yang belum menerima Tuhan, terjadi kesembuhan, lalu mereka jadi percaya. Dan orang-orang percaya Kristen yang belum lahir baru, tiba-tiba mengalami mujizat Tuhan. Nah, bedanya dengan berkat apa, saudara? Sebaliknya, berkat terjadi ketika orang Kristen lahir baru. Orang Kristen lahir baru itu mengikuti hukum-hukum rohani yang ditetapkan Tuhan. Artinya, karena dia lahir baru, dia menjadi serupa Kristus, dia gaya hidupnya mengikuti Kristus. Mengikuti hukum-hukum rohani yang Kristus tetapkan, ya. Dan berkat itu berkelimpahan menjadi bagian dari hidup sehari-harinya. Karena apa? Karena dirancang bagi pemercaya lahir baru. Jadi orang-orang yang lahir baru itu hidupnya itu dilingkupi berkat. Itu Efesus 1 ayat 13 mengatakan sangat jelas bahwa kita ini bersyukur kepada Elohim yang telah memberkati kita dengan segala kemuliaan dari alam roh, dari surga. Gitu. Jadi, saudara, itu berkat rohaniah, berkat alam roh, berkat surga. Itu banyak sekali, saudara. Ya, tentu saja di antaranya adalah apa? Kesembuhan. Ya, jadi saudara harus bedakan antara mujizat dengan berkat. Ya, mujizat adalah untuk orang-orang yang baru atau orang-orang yang belum percaya.
Tapi berkat itu adalah warisan yang didapat oleh setiap orang percaya lahir baru, ya. Dan berkat itu orang yang mengikuti proses yang ditetapkan dalam firman Tuhan, orang yang gaya hidupnya menyerupai Kristus, ya, orang yang panggilannya sebagai anak Tuhan, kemudian hidupnya sesuai dengan panggilan itu, orang yang panggilannya sebagai umat kudus, imamat yang rajani, ya, bangsa yang kudus, imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, saudara-saudaraku, dan hidupnya sesuai dengan panggilan itu, maka hidupnya itu dilingkupi oleh berkat itu. Berkat itu ada di dalamnya, saudara-saudaraku. Ya, ada, selalu dirasakan oleh dia. Nah, ini bedanya, saudaraku. Mungkin ini adalah pengetahuan yang baru bagi kita sekalian. Jadi bedanya mujizat dengan berkat adalah mujizat itu, ya, adalah intervensi Tuhan terhadap hukum-hukum alami yang kemudian mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang baru mau percaya, atau orang-orang yang percaya baru, yang belum lahir baru, ya. Sedangkan berkat itu adalah warisan yang memang diterima oleh semua orang percaya yang sudah lahir baru, ya, berkat. Nah, di dalam berkat itu ada apa saja? Ada banyak hal, saudaraku. Bukan cuma berkat ekonomi, bukan hanya berkat makan enak, ya, tapi berkat itu juga termasuk kesembuhan di dalamnya. Dalam mujizat ada apa? Ada kesembuhan juga di dalamnya. Jadi di dalam dua-duanya kesembuhan bisa ada. Hanya kesembuhan yang pertama itu berupa mujizat karena terjadi pada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, atau orang yang sudah mengenal Tuhan tapi belum lahir baru, ya. Artinya belum mengenal Tuhan dia juga, ya. Orang yang baru pengen mengenal Tuhan, belum lahir baru, gitu ya. Sedangkan kesembuhan itu bisa terjadi juga pada orang-orang yang sudah lahir baru karena ada berkat yang termaksud juga, termaktub juga di dalamnya, terhisap juga di dalamnya, berkat kesembuhan. Oke, baik, saudara, lanjutkan lagi. Ada pertanyaan, mengapa hanya beberapa orang saja dan tidak semua orang menerima mujizat? Mengapa Tuhan terkadang menyembuhkan orang berdosa dari satu kondisi yang merenggut nyawa orang kudus? Ini pertanyaan terakhir, terus terang, saudara-saudara, bahasa Inggrisnya agak sulit diartikan, ya. Diterjemahkan semacam apapun, bunyinya begini, saudara-saudara, ya. Maksudnya si penulis ini apa? Ini yang masih sulit untuk saya jelaskan. Tapi kalau dari terjemahan ini, maksudnya adalah seringkali ada orang kudus yang kemudian merenggut nyawa, tapi di sisi lain ada orang berdosa yang disembuhkan, gitu ya. Mengapa Tuhan kok melakukan hal semacam itu, gitu ya? Kok membiarkan orang kudus direnggut nyawanya, sedangkan orang berdosa itu kok disembuhkan? Nah, itu mengapa, saudaraku, harus terjadi demikian? Nah, itu jawabannya adalah, ya, mengapa hanya beberapa orang saja dan tidak semua orang menerima mujizat, ya? Karena yang menerima mujizat itu hanya orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ya, atau orang percaya baru yang belum lahir baru, ya. Tapi yang ini adalah karena adanya di soal berkat, ya. Yang orang kudus direnggut nyawanya, itu tetap orang kudus adalah orang yang diberkati Tuhan. Sekalipun dia wafat, dia meninggal, dia adalah orang yang diberkati Tuhan, gitu, saudara-saudara. Nah, itu yang harusnya kita sepakati dalam iman kita, ya. Oke, jadi bagaimana saudara mengerti, ya? Karena masa hidup tubuh ini kan cuma sementara, tapi yang namanya orang kudus, tubuhnya akan kekal, dia akan memakai tubuh kemuliaan, gitu. Jelas? Itu sebabnya dia tetap orang yang diberkati. Ngerti nggak saudara maksudnya? Jadi orang yang terkutuk, nggak ada orang yang terkutuk, ya. Yang terkutuk adalah, gitu ya. Yang diberkati aja. Yang diberkati adalah orang-orang sekalipun hidupnya mungkin, ya, tidak semewah
orang-orang dunia, ya, tapi dia tetap merupakan orang-orang yang diberkati Tuhan. Gitu. Oke, saudara-saudara, saya ingin kembali coba menyambung pada kata-kata pertama saya, bahwa Tuhan tidak mengutuk manusia, ya. Nah, akan halnya ada orang-orang yang disebut dalam Alkitab sebagai orang-orang yang terkutuk, itu karena dia ikut dinaungi oleh kutuk tanah itu, saudara-saudaraku. Karena dia tidak di-cover oleh darah Tuhan Yesus HaMasiah. Sehingga kutuk tanah itu menimpa kepadanya. Tapi dari awalnya Tuhan tidak pernah mengutuk manusia. Ya, jadi supaya saudara jelas ya, jadi ketika saya nanti mengatakan orang-orang yang terkutuk, jangan salah sangka, saudaraku, itu adalah orang yang karena konsekuensi dosa akhirnya dia harus menanggung kutuk tanah itu. Ya, nah itulah yang akan menyebabkan dia binasa selamanya. Oke, nah jadi saudara-saudaraku, kalau ada pertanyaan mengapa hanya beberapa orang saja, mengapa Tuhan kok terkadang menyembuhkan orang berdosa, kok membiarkan orang kudus itu wafat, gitu ya. Jawabannya, ketika orang Kristen yang lahir baru ini memiliki hikmat atau kemampuan untuk menggunakan pengetahuan demi meraih hasil yang diinginkan, maka hanya sedikit saja kebutuhan akan mujizat. Saudara, bagi orang Kristen yang lahir baru, hidupnya dilingkupi oleh berkat. Dia butuh mujizat nggak? Nggak perlu. Sebab apapun yang disebut mujizat itu sebetulnya sudah terjadi pada dirinya. Tapi sebutannya bukan mujizat, sebutannya adalah berkat. Bisa dipahami, saudara? Bisa dipahami? Oke ya? Oke. Jadi mujizat hanya diperlukan untuk orang-orang berdosa. Mujizat hanya diperlukan untuk orang-orang yang KTP-nya Kristen tapi belum lahir baru. Mereka butuh mujizat, saudara. Tapi kita yang memiliki hikmat yang cukup, saudara-saudaraku, kita tahu bagaimana menggunakan pengetahuan kita demi meraih apapun yang kita inginkan bersama dengan Tuhan tentunya, ya. Maka kita hanya sedikit saja kebutuhan akan mujizat itu, ya. Mungkin kebutuhan akan mujizat itu ketika hikmat kita berkurang saja, gitu, saudara. Oke ya. Jadi orang berdosa disembuhkan karena anugerah Tuhan. Sedangkan orang kudus disembuhkan karena covenant, karena janji Tuhan bahwa dia adalah orang yang diberkati. Jadi saudara sama-sama disembuhkan, tapi yang satu itu karena betul-betul ya mujizat terjadi, ya. Anugerah Tuhan terjadi padanya. Kita juga sebetulnya dapat anugerah, tapi sudah lebih dulu anugerahnya tercurah, sehingga kemudian membentuk covenant, membentuk janji Tuhan, ya, membentuk ikat janjinya Tuhan. Ya, jadi kalau kita sembuh itu karena ikat janjinya Tuhan. Dan ini juga sebetulnya bentuk dari anugerah. Atau ini lebih baik orang berdosa disembuhkan karena anugerah Tuhan terjadinya mujizat, gitu ya. Orang berdosa disembuhkan karena mujizat. Sedangkan orang kudus disembuhkan karena covenant, jadi Tuhan. Ini pun adalah anugerah, tapi anugerah yang dari awal sudah tercurah, sehingga mewujud jadi covenant, jadi janji, ikat janjinya Tuhan. Maka ketika kita renungkan, apakah kita butuh mujizat? Ya, apakah kita butuh hikmat untuk beroleh janji covenant? Jawabannya adalah, para pepercaya lahir baru hanya membutuhkan mujizat ketika kekurangan hikmat saja. Tadi saya sudah katakan, kapan sih kita butuh mujizat? Kalau kita sedang kekurangan hikmat. Kalau kita orang yang diberkati, sesungguhnya harusnya kita itu nggak pernah kekurangan hikmat. Ya, kita tahu, ya, ketika kita menjalani gaya hidup yang serupa Kristus, kita tahu bahwa kita adalah orang yang diberkati. Karena itu segala macam kebutuhan kita, termasuk kebutuhan kesembuhan tubuh fisik, itu juga pasti Tuhan akan penuhi. Nah, tapi kan ada yang meninggal. Nah, itu juga merupakan berkat. Karena memang waktunya sudah tertentu, tubuh fisiknya harus meninggal, tapi ada penggantinya, tubuh rohaniah bagi dia. Beda dengan orang yang terkutuk, dalam tanda petik. Mereka tidak akan mendapatkan tubuh rohaniah, tubuh kebangkitan.
Oke, saudara, dapat dipahami? Ya, kita lanjutkan ya. Seringkali ketika menghadapi kesulitan, kita kurang memahami firman Tuhan dan covenant-nya. Kita minta orang lain untuk berdoa bagi kita. Lalu menatap kosong ke langit sambil berharap Tuhan akan datang lagi membebaskan kita dari situasi kita yang berbahaya. Ini kapan terjadi, saudara-saudaraku? Ketika kita kurang memahami firman Tuhan. Ketika kita kurang memahami, artinya kurang pengetahuan kita terhadap covenant-nya, dan ikat janjinya. Lalu kita waktu itu mungkin jadi bimbang dan kita mulai meminta orang lain untuk berdoa bagi kita sambil menatap kosong ke langit, sambil berharap Tuhan akan datang lagi membebaskan kita dari situasi yang berbahaya karena penyakit tersebut. Tapi Tuhan tidak akan melakukan hal yang tidak mungkin sampai kita melakukan hal yang mungkin. Artinya yang mungkin itu adalah bagian kita. Ini harus kita lakukan dulu. Ya, baru nanti Tuhan akan melakukan yang tidak mungkin bagi kita, saudara. Ya, artinya apa, saudaraku? Jika kita dapat menyibak tirai ke alam roh, artinya antara kita dengan Tuhan tuh sebetulnya ada tirai yang besar, tapi kalau kita bisa sibak tirai itu, mungkin kita akan melihat Tuhan yang sedang mengamati kita dengan bertanya-tanya dalam hatinya. Kenapa Yahya ini tidak menggunakan hukum yang telah aku tetapkan untuk pembebasannya? Gitu ya. Hukumnya apa, saudara-saudaraku? Hukumnya adalah kita percaya pada firman Tuhan, kita percaya pada janjinya, tapi kita harus memahami firman Tuhan itu dengan benar, memahami janjinya itu dengan benar. Itu hukumnya, saudara-saudaraku. Ya, jadi kita hidup sesuai dengan panggilan kita. Lalu Tuhan yang bertanya-tanya, kenapa kok si Yahya enggak hidup dalam hukum yang telah aku tetapkan untuk pembebasannya? Nah, itu adalah bagian kita, saudara-saudaraku. Itu yang mungkin kita lakukan. Mengapa, saudaraku? Karena kita tinggal membaca firman-Nya. Baris demi baris, ayat demi ayat, pasal demi pasal, kita baca. Saudara. Kita coba pilah-pilah, cari pemahamannya, cari pengertiannya, sampai kita mengerti, saudara-saudara. Lalu, kita akan hidup di dalamnya, kita akan hidup olehnya. Dan ketika kita hidup olehnya, bahkan dengan bimbingan Roh Kudus, kita hidup dalam roh, maka pada waktu itulah yang tidak mungkin itu Tuhan akan lakukan bagi kita, saudara-saudara. Jadi kita harus melakukan yang mungkin sebelum Tuhan melakukan yang tidak mungkin. Nah ini, saudara-saudaraku, adalah pada saat-saat kita menghadapi kesulitan karena kita kurang pengetahuan. Ya, tapi kalau kita penuh dengan pengetahuan, kita tentu tidak akan pernah mengalami kesulitan ini. Ya, pengamatan lainnya adalah bahwa seringkali tampak seolah-olah para pengkhotbah atau gembala di gereja dan anggota keluarganya itu menerima berkat dalam persentase yang lebih besar daripada rata-rata anggota gerejanya, anggota jemaatnya. Nah, kalau saudara-saudara berpikir semacam itu, saudara-saudaraku, ini harusnya kita uji ya dengan pertanyaan berikutnya. Tidak ada yang seperti itu. Semua orang itu sama, baik si gembala, si pengkhotbah, keluarganya, maupun keluarga jemaat atau anggota jemaat itu sendiri, itu sama di hadapan Tuhan, sama, saudara-saudaraku ya. Tidak berarti gembala itu lebih besar persentasenya. Tidak, berkatnya adalah sama, berlimpah. Ya, sama berlimpahnya. Oke, hal ini mendorong kita pada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah Tuhan memandang muka? Ini pertanyaan berikutnya. Apakah Tuhan memandang muka? Saudara, jawabannya adalah tidak. Kisah 10 ayat 34 mengatakan, dan seraya membuka mulutnya, Petrus berkata, berdasarkan kebenaran, aku memahami bahwa Elohim bukanlah memandang muka. Jadi Elohim tidak memandang muka. Kalau begitu, apa yang Elohim pandang? Elohim memandang iman.
Ada prinsip prinsip yang dalam yang dapat kita temukan dalam Matius 13 ayat 54 sampai 58. Apa? Coba kita baca saja ayatnya dulu ya. Dan setelah tiba di tanah asalnya, dia mengajar mereka dalam sinagoga mereka. Sehingga mereka tercengang, bahkan berkata, dari manakah baginya hikmat dan mujizat-mujizat ini? Ayat 55, bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya disebut Maria dan saudara-saudaranya laki-laki Yakobus dan Yoses dan Simon dan Yudas? Dia hanya melihat iman kita. Ya, pada pelajaran yang akan datang kita akan teruskan pelajaran satu ini bahwa Elohim tidak memandang muka. Dia hanya melihat iman kita. Ya, oke. Baik, saudara-saudaraku, terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk bersedia bersama dengan saya makin mendalami firman Tuhan. Ini firman yang luar biasa, saudara-saudaraku. Hidup saudara pasti akan mengalami dinamika yang lebih dahsyat lagi pada hari-hari ke depan. Saya pun demikian. Saya percaya ketika saya turut mendalami bersama saudara, saya akan mengalami dinamika yang lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan Tuhan dan kerajaannya. Amin.